Assalamualaikum, salam jumpa dalam channel YouTube CTF Diari Indonesia. Baru yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe dan like videonya. Bagi yang belum menonton tutorial sebelumnya, silakan menonton untuk pembahasan yang lebih runtun. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kompetisi capture the flag, kemudian apa itu Pico CTF, kemudian kita juga sudah melihat apa yang ada di dalam Pico CTF. Kategori-kategori apa yang bisa Anda selesaikan, soal-soalnya, kemudian kita juga disediakan sebuah web shell yang membantu kita dalam menyelesaikan tantangan-tantangan di kompetisi Capture the Flag ini. Tantangan yang akan kita selesaikan berikutnya adalah masih di kategori General Skill. Setelah video sebelumnya kita membahas mengenai 6 soal pertama. Kita akan masuk pada 3 soal berikutnya. Masih di kategori General Skill, yang menurut saya kategori ini paling simple ya, paling sederhana dan tidak terlalu berat dibandingkan kategori-kategori yang lain. Nah, kita masuk ke soal Magic Card Ground Mission. Seperti biasa, kita akan pahami lebih dulu soal yang ada pada tantangan kali ini. Soal ini sudah diselesaikan oleh 3684 dengan cukup banyak percobaan. Artinya orang-orang yang menyelesaikan ini itu setidaknya 2 kali mencoba. Dari sini kita bisa melihat tingkat kesulitan dari soal ini, selain besarnya poin yang ditawarkan untuk jika Anda bisa menyelesaikan tantangan kali ini. Oke, kita pahami dulu soalnya. Do you know how to move between directory and read file in the shell? Start the container secure shell to it, and then list once connected to begin. Login via SSH as CTF player with password B60940 Charlie Alpha. Oke, berarti kita diminta untuk connect ke sebuah server melalui secure shell. Di sini tidak dijelaskan kemana saya harus connect, karena syarat untuk bisa connect melalui SSH saya harus tahu username-nya. Oke, username-nya kita sudah diberi, kemudian password-nya juga sudah diberi, tapi host tempat saya harus connect itu belum diberi. Nah, di sini this challenge launch a instance on demand. Jadi bersamaan dengan soal ini kita diminta untuk menghidupkan sebuah instance atau SSH server yang di sini saat ini statusnya not running. Berarti kita harus launch instance dulu. Mungkin dari sinilah kita akan diberi petunjuk untuk nama servernya. Kita lihat hint-nya. Oke. Oh, di sini ternyata petunjuknya tentang server itu adalah endpoint name secure shell connection infonya CTF strip player at venus.picoctf.net port 50.528. Oke, kita akan connect ke sana untuk melihat apa yang harus saya lakukan di sana. Oke, kita copy. Saya akan masuk ke terminal saya sendiri. Saya tidak menggunakan web shell ya. Jadi saya lebih nyaman menggunakan terminal saya sendiri daripada menggunakan web shell. Oke, saya diminta untuk connect ke
SS ya, ke server venus.picoctf.net port 50528 melalui Secure Shell. Oke. Fingerprintnya kita terima, yes. Kemudian passwordnya kita masukkan. Untuk pengisian password memang tidak muncul ya, karena untuk terminal Secure Shell memang tidak kembali ke kita. Jadi kita mengirimkan sesuatu ke server, tapi server tidak membalikkan ke kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahkan dalam karakter bintang-bintang tidak ada juga. Jadi tidak usah khawatir waktu Anda mengetik passwordnya kok tidak ada, ya karena memang Linux untuk Secure Shell tidak mengembalikan apa yang kita kirim ke layar monitor kita sehingga tidak muncul. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam instans yang sudah disediakan. Hal pertama yang harus saya lakukan untuk melihat isinya, yaitu melihat isinya. Untuk melihat isinya, kita gunakan perintah list ls. Nah, ternyata di sini ada dua file. One of three flag.txt. Berarti flag ini nanti terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama sudah kita dapatkan. Nah, kita lihat isinya. Get one of three flag. Oke, sebagian dari flagnya itu sudah berhasil kita dapatkan. Vim. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita diminta untuk mengikuti instruksi 2 dari 3. Oke, apa isinya? Get instruction to 2 of 3. Jadi kita akan mencari flag yang kedua dengan mengikuti instruksi yang sudah disediakan. Next, go to the root of all things. More succinctly. Oke, kita akan masuk ke directory root. Kita gunakan cd/. Oke, kita akan lihat isinya. Oke, ada flag dan ada instruksi berikutnya. Abaikan file-file yang lain. Kita hanya akan fokus untuk mencari flagnya. Jadi kita sudah temukan bendera kedua, potongan bendera yang kedua. Kita lihat isinya. Get 2 of 3 flag.txt. Oke, ini kita copy lagi. Nanti akan kita satukan bersamaan dengan sebelumnya. Oke, sekarang kita instruksi to 3 of 3. Kita lihat, kita baca dulu instruksinya apa. Instruction to 3 of 3 txt. Lastly, CTF player, go home. More succinctly, gambar cacing. Nah, untuk pergi ke directory home, Anda bisa gunakan directory atau /home seperti ini. Kemudian kita masuk ke, tadi diminta untuk masuk ke home-nya CTF player ya. Oke, ini filenya. Atau kita tadi dari root, Anda boleh langsung masuk ke rumah Anda sendiri. Anda itu adalah CTF strip player dengan mengetikkan cd/. Jadi Anda tidak perlu home kemudian CTF player. Anda tinggal pergi ke rumah sendiri menggunakan perintah cd cacing. Oke, sama saja. Nanti Anda sudah berada di directory home CTF player. Sama seperti ini tadi, home cd CTF player. Cuma kalau ini kita harus eksplisit menentukan di mana lokasinya. Home CTF player. Kita ketik di mana kita berada menggunakan perintah pwd. Nah, sekarang kita aktif di directory home CTF player. Oke, kita list isinya apa? Ternyata ada bendera, potongan bendera terakhir. 3 of 3 flag.txt. Selesai.
kita sudah mendapatkan semua potongan bendera yang sudah lengkap. Oke, sekarang tinggal kita bawa semua potongan bendera yang sudah kita dapatkan dan dimasukkan ke dalam form yang disediakan oleh PicoJTF. Semoga berhasil. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan tantangan Magikarp Ground Mission. Kita sudah mendapatkan 30 poin. Sampai saat ini, poin yang sudah kita peroleh adalah 110 poin. Oke, maju ke tantangan berikutnya. Kita akan coba selesaikan Let's Warm Up. Kita buka 50 poin. Kemudian usaha percobaannya ini lebih rendah daripada yang tadi, sehingga kemungkinan soal ini tidak sesulit yang tadi. Kemungkinan, karena dari jumlah percobaannya, dari 25.000 orang yang menyelesaikan soal ini, tidak banyak yang harus melakukan 2 kali. Separuhnya ya. Nah, kemudian poin ini memiliki reward skor 50 poin. Oke. Kita lihat. If I told you a word started with 70 hexa, what would it start with in ASCII? Nah, berarti kita diminta untuk melihat apakah nilai 70 hexa dalam ASCII. Nah, kita bisa melihat tabel ASCII yang sebelumnya sudah kita pelajari. ASCII itu adalah sebuah standar karakter American ASCII. Standar karakter ya, sebuah standar karakter yang diwakili dari 0 sampai 127 bilangan desimal. Jadi setiap bilangan desimal dari 0 sampai 127 itu memiliki spesial, ada karakter yang disimpan oleh ASCII tersebut. ASCII Convert Karakter Online. Kita akan gunakan tools yang sama dengan yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, ASCII to tag. Kita lihat apakah 70 hexa itu dalam ASCII. Ingat, di sini kita menggunakan 0x. 0x ini artinya bilangan hexa. Jadi walaupun terlihat seperti bilangan desimal, 70 itu bilangan desimal, kecuali kita mendapatkan angkanya itu pakai abjad A sampai F. Itu kita sudah tahu bahwa itu bilangan hexa. Tapi kalau 70 ini bisa berarti okta juga bisa, karena okta itu angkanya dari 0 sampai 7. Desimal itu juga bisa, karena angkanya 0 sampai 9. Heksadesimal itu juga bisa, karena angkanya 0 sampai 9 plus A sampai F. Nah, karena kita diberitahu bahwa ini diawali dengan 0x, tanpa ini pun, tanpa kalimat ini, kita tahu bahwa 70 yang dimaksud itu adalah bilangan heksa. Tapi di sini ada informasi ganda ya, ada informasi ganda 0x70 in heksadesimal, berarti pasti 70 ini adalah bilangan heksa. Nah, sekarang kita tinggal input datanya hex to ASCII. Atau karena dia hanya satu buah, sebenarnya kita nggak perlu menggunakan converter ini ya, kecuali kita memang
harus menerjemahkan banyak. Kita pakai tabel saja bisa. Nah, cara membaca tabel ASCII-nya, kita pelajari bagaimana membaca tabel ASCII. Kalau di sini juga bisa ya, 0x70 tuh, Anda tulis 70, kita pilih ke ASCII, kita convert, ternyata hasilnya P kecil. Jadi sebenarnya kita sudah temukan flagnya. Kita lihat di petunjuknya. Oh, kita diminta untuk menuliskan Pico CTF secara manual. Pico CTF, kemudian kita ketik huruf P. Ini belum saya submit karena kita akan mencoba melihat dalam tabel manualnya. 70 in hexa. Nah, ini ya, kita perhatian ke sini. Kita cari 70 ini. Ternyata sama, P juga. Jadi ini cara membaca tabel ASCII. Kita tinggal memiliki nilai dalam apa bentuknya. Kalau kita lihat dalam bentuk hexa, ya kita pakai ini. Bagaimana seandainya kita hanya memiliki tabel dalam desimal dan karakter? Ya berarti hexa yang kita miliki harus dirubah ke desimal dulu. 70 kita rubah menjadi bilangan desimal. Caranya ya 70 kali 16. Ya, 70 dikali 16 ditambah 0 kali 16. 70 kali 16 16 dikali 16 pangkat 1 16 pangkat 1 dikali 7 112 112 ini ya. Kalau seandainya 74 dalam desimal, ya sama seperti tadi. Aduh. (74) dalam hexa. Sama seperti tadi, 74 dalam hexa itu sama dengan 16 pangkat 1 dikali 7 bagian yang depan ditambah 16 pangkat 0 dikali 4. 16 pangkat 0 dikali 4 berarti sama dengan 112 ditambah 16 pangkat 0 itu 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu 1 kali 4 ya, sama dengan 116. Jadi 74 dalam hexa itu sama dengan 116 dalam desimal. (116) 74 dalam hexa itu 116. Oke, kita kembali ke sini. Karena kita sudah temukan flagnya yaitu P kecil, kita tinggal submit. Oke, kita sudah mendapatkan 50 poin. Terakhir, pada tutorial kali ini kita akan menyelesaikan warm up. Ini sedikit kurang jago bahasa Inggris ya. Oke, sama seperti tadi. Kita diminta untuk merubah dari basis 16 menjadi basis 10 atau bilangan hexa, 16 itu hexa, dalam bilangan basis 10. Kemudian petunjuknya, oke, kita akan diminta untuk memasukkan dalam format flag yang
standar. Oke, sama seperti tadi, 3D dalam basis 16 diminta untuk merubah ke basis 10. 3D ini sama dengan 16 pangkat 1 dikali 3 ditambah D. Nah, D itu berapa? Kita teruskan saja, 9 terus A itu 10. Jadi bilangan heksa itu mulai dari 0, 1 sampai 9. Terus kemudian A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13. Berarti D ini saya ganti 13 dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 dikali 13. Berarti 48 ditambah 13 sama dengan 61. 48 ditambah 13, 61. Oke, kita coba. Semoga betul hitungannya, karena saya tidak menggunakan kalkulator. Terlalu pede ya. CTF 61. Kita submit. Oke. Kita sudah berhasil dan menyelesaikan tantangan untuk 3 soal berikutnya. Kita review, kita sudah berhasil, sudah tahu bagaimana mengubah sebuah nilai ke nilai lainnya. Baik itu dari desimal, maupun ke heksadesimal, maupun ke tabel ASCII. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.